Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu dzahiratan wa batinah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, tadi disampaikan kalau masih ada acara saya di TV One dan Antv, itu sebenarnya syuting 5 tahun yang lalu, tapi masih diputar terus sampai hari ini menjelang subuh ya Pak ya. Saya malah nggak pernah nonton itu, saya nggak pernah nonton TV. Sekarang saya lebih fokus untuk mengajar di pesantren, karena mengajar di pesantren itu lebih baik hasilnya, karena orang-orangnya tetap dikasih pelajaran-pelajaran yang kontinu, kurikulumnya jelas. Nah gitu. Tapi ya sekali-sekali ini diundang ke sini datang, alhamdulillah. Pada kesempatan malam ini saya ingin menyampaikan bagaimana caranya kita bisa beriman secara rasional kepada Al-Qur'an. Karena selama ini juga kita sering mendengar bahwa iman itu tidak rasional, kan gitu. Padahal yang namanya Islam ini adalah rasional, sangat rasional. Jadi agama yang rasional itu ya Islam ini agama rasional. La dina liman la aklalah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak punya akal. Orang gila itu kan enggak diwajibkan untuk menjalankan sholat, menjalankan puasa dan lain-lain. Nah, saya ingin menyampaikan tadi itu, bagaimana kita ini bisa beriman kepada Al-Quran secara rasional. Setidaknya ada 3 argumen kenapa kita mesti percaya kepada Al-Quran secara rasional. Semoga nanti waktunya cukup. Kalau nggak cukup ya nanti 1-2 nanti kita lanjutkan dari lain kesempatan. Yang pertama, bapak-bapak dan ibu-ibu, kenapa kita harus percaya kepada Al-Quran ini? Dan nanti itu kepercayaan kita itu sangat rasional, sangat realistis, sangat historis berdasarkan sejarah. Yang pertama adalah Al-Quran adalah kitab suci yang bahasanya sangat tinggi, dan ketika ditantang oleh Al-Quran, orang-orang kafir pada saat itu yang menolak Al-Quran, ketika ditantang oleh Al-Quran, mereka tidak mampu untuk menjawab tantangan Al-Quran. Itu berarti kan sangat objektif, karena dia sudah nantang. Tapi ternyata orang-orang yang tidak percaya pada Al-Quran tidak mampu membuat yang seperti Al-Quran. Yang kedua adalah Al-Quran ini punya isyarat ilmiah. Isyarat ilmiah itu banyak sekali, dan semakin hari isyarat ilmiahnya, ayat-ayat yang menunjukkan tentang sesuatu yang ada di dunia ini ternyata makin banyak yang terbukti, dan yang belum terbukti tidak terbukti salah, belum terbukti benar, tapi belum atau tidak terbukti salah. Nah itu dia. Yang ketiga adalah prediksinya semuanya benar, tidak ada yang meleset. Kalau meleset, Al-Quran nggak relevan, kita nggak perlu sholat di sini. Kenapa? Karena ya salah, berarti kalau prediksinya salah. Nah kemudian yang keempat, mungkin ini nanti bisa kita perdebatkan. Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang dihafalkan di luar kepala. Tidak ada kitab suci yang lain yang dihafalkan oleh umatnya seperti Al-Quran, itu nggak ada. Itu kalau mau masukkan yang terakhir. Nah sekarang kita masuk yang pertama. Bapak dan ibu semua, Nabi Muhammad SAW lahir di Makkah, di masyarakat jahiliyah. Biasanya bapak-bapak dan ibu-ibu kalau mengartikan jahiliyah apa Pak? Bodoh gitu kan? Nah ternyata sebenarnya bukan bodoh. Bahkan orang-orang Arab pada saat itu dikenal sangat jenius. Mereka itu jenius, bukan hanya pinter tapi jenius. Buktinya ada orang bernama Abu Jahal. Abu Jahal itu jangan dikira dia adalah orang bodoh. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia biasanya Abu Jahal bapak kebodohan gitu. Padahal sebenarnya tidak. Bahkan ini adalah orang yang paling pinter pada saat itu.
Di Arab jahiliyah itu orang yang dikenal paling pinter adalah Abu Jahal. Nama aslinya adalah Amr bin Hisham. Kemudian mendapatkan julukan Abul Hakam. Abul Hakam, kata hakam itu berasal dari kata hakama, membentuk kata hikmah. Hikmah itu artinya filsafat kan. Maka Abul Hakam itu artinya adalah bapak kebijaksanaan. Kalau di Indonesia kan ada bapak pembangunan, namanya siapa? Pak Harto. Itu disebut sebagai bapak pembangunan, ya. Pak Harto disebut sebagai bapak pembangunan karena Pak Harto bangun terus. Kemudian kalau politik itu ada bapak reformasi. Pak Amin Rais dulu dijuluki sebagai bapak reformasi karena yang menggerakkan gerakan 98, maka disebut sebagai bapak reformasi. Nah, ini orang yang punya hikmah. Hikmah itu adalah falsafah artinya. Maka itu di Pancasila sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Jadi hikmah itu ya kebijaksanaan itu. Kebijaksanaan adalah filosofia, filsafat. Maka Abul Hakam itu artinya adalah bapak falsafah, berarti filosof. Berarti Abul Hakam itu adalah filosof. Tetapi pada saat Islam datang, Abul Hakam ini, Amr bin Hisham ini menjadi orang yang keras sekali menentang Nabi Muhammad SAW. Karena menentang Nabi, dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak rasional. Di antaranya adalah ketika Nabi sholat di depan Ka'bah, kemudian ditimpuki pakai teletong kambing. Maka kemudian Nabi mengatakan, orang begini ini nggak layak dijuluki sebagai Abul Hakam, cocoknya disebut sebagai Abu Jahal. Ceritanya begitu. Maka kemudian Abul Hakam ini terkenal menjadi Abu Jahal. Tetapi tadi itu pinter, orang-orangnya pinter-pinter. Yang dihadapi oleh Rasulullah adalah, kalau sekarang ini disebut dengan para pujangga, para penyair. Al-Quran menyebutnya sebagai Asy-Syu'ara. Ada satu surat di dalam juz 19 namanya Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara itu artinya adalah para penyair. Asy-Syu'ara berasal dari kata syairun, itu mufradnya, berasal dari fi'il madhi sya'ura. Kemudian kalau di dalam Al-Quran yang sering muncul itu yash'urun. Sya'ura itu artinya merasa. Jadi penyair itu adalah orang yang perasa. Jadi tidak hanya mikir, tidak hanya tajam logikanya, tapi juga tajam rasanya. Jadi orang yang membuat puisi itu tidak hanya berlogika kuat, tetapi juga pandai merangkai kata. Nah, itu para pujangga. Kalau di Indonesia itu tradisi ini ada di Padang. Mereka terbiasa dengan berbalas pantun karena budayanya begitu. Nah, masyarakat Arab itu adalah masyarakat yang terbiasa dengan kalimat-kalimat yang indah. Maka coba perhatikan bapak-bapak, kalau ada orang mau ceramah di awal itu kayak saya tadi itu, saya amali dengan alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu dzahiratan wa batinah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Itu kalau semua. Kalau in semua, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oh, luar biasa itu. Jadi kita niru orang Arab aja itu jadi seperti itu, bahasanya indah, ujungnya in semua. Kalau semua. Itu bukti, ya, sisa-sisa bukti bahwa kita kalau mengikuti mereka itu kita jadi penyair juga. Nah, itu yang dihadapi oleh Nabi Muhammad. Yang dihadapi oleh Nabi Muhammad adalah para penyair yang bisa membuat kalimat-kalimat yang sangat indah. Maka Al-Quran kemudian dijadikan sebagai mukjizat untuk menghadapi orang-orang yang bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang indah. Analoginya adalah Nabi Musa itu diutus pada masyarakat yang menyukai atau mengandalkan sihir. Karena yang dihadapi adalah Fir'aun. Fir'aun punya pembantu-pembantu namanya tukang sihir. Bisa mengubah tali jadi ular. Maka kemudian Nabi Musa diutus untuk mengalahkan mereka. Mengalahkan itu artinya adalah mukjiz.
Jadi mukjizat itu dari kata ajaza yu'jizu i'jaz, kemudian membentuk kata mukjizah, itu artinya adalah mengalahkan, melemahkan. Jadi Nabi Musa itu tugasnya adalah melemahkan, mengalahkan tukang sihir itu, dan betul kemudian kalah. Nabi Isa juga begitu. Nabi Isa karena diutus dalam masyarakat yang kedokterannya tinggi, maka kemudian Nabi Isa diberikan mukjizat berupa bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan penyakit bawaan. Bahkan sekali dijelaskan di dalam Al-Quran, Nabi Isa pernah menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Kenapa? Yang dihadapi adalah para dokter hebat. Nah, Nabi Muhammad karena yang dihadapi adalah para penyair yang hebat-hebat, tapi yang dibaca itu adalah syair-syair cinta pada saat itu, tentang dunia, tentang kemewahan dan lain-lain. Maka Nabi Muhammad kemudian diberi kalimat-kalimat, ayat-ayat yang sastranya sangat tinggi. Itu sejak awal. Bapak-bapak kalau perhatikan dengan baik, maka kita akan mendapatkan kalimat-kalimat di dalam Al-Quran, apalagi ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat yang turun di Makkah di masa awal Islam, itu rimanya bagus sekali dan isinya menggetarkan. Bapak-bapak yang paling hafal surat apa, Pak? Al-Ikhlas. Oke, Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu berakhir dal semua. Ya kan, Pak? Itu karena apa? Rimanya harus begitu. Apalagi? Apalagi, Pak? Surat Al-Asr tadi yang dibaca Pak Imam tadi. Pak Imam tadi bacanya sudah benar, tapi ada yang lebih tepat. Membacanya itu mestinya bukan wal asri innal insana lafi khusrin illa. Itu juga benar. Tapi yang paling tepat sesuai dengan konteks diturunkan ayat pada saat itu adalah wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Memang kita sering terpengaruh kalau ada illah itu tidak boleh berhenti, itu sudah benar. Tapi maksudnya tidak berhenti itu begini, jangan sampai bapak-bapak kalau baca wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Kemudian kita pergi kemana, melakukan aktivitas lain, nggak kita lanjutkan. Nah, itu yang nggak boleh. Kenapa? Karena ada illahnya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, memberikan perintah kepada kebenaran dan kesabaran, saling memerintah kepada kebenaran dan kesabaran. Itu tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi membacanya tadi wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. R semua belakangnya. Sama dengan kita membaca surat Al-Kautsar, R semua belakangnya. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. R semua. Sering juga ini dibaca sudah benar, tapi kalau kita melihat sejarah tadi itu menjadi kurang tepat. Surat Al-Qadr itu biasanya dibaca begini, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Biasanya bagaimana bacanya? Min kulli amrin salam, hilang satu R-nya. Min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi ujungnya itu R semua. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Begitu, Pak. Jadi membacanya tadi tuh yang lebih tepat begitu. Seperti ini yang gampang lagi. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin
nas, min syarril waswasil nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Semua belakangnya. Itu tanda bahwa memang Al-Quran ini diturunkan untuk menjadi mukjizat yang mengalahkan, melemahkan orang-orang hebat pada saat itu. Makanya ketika Rasulullah pertama kali ada di Gua Hira, itu Rasulullah kaget tuh. Karena Nabi Muhammad yang tadinya tidak punya track record sebagai penyair, tidak punya rekam jejak sebagai penyair, tiba-tiba mengucapkan kalimat yang indah. Wahyu yang pertama, bagaimana Pak? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Qaf. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi rimanya itu qaf, mim. Kalau kita itu berpuisi, jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Nah, Al-Quran itu diturunkan untuk menghadapi orang-orang yang hebat-hebat sastranya. Nah, kemudian betul Nabi Muhammad ini membawa kalimat-kalimat yang sangat indah. Nah, cuma masyarakat Arab pada saat itu punya konsep, punya pandangan bahwa orang-orang yang tadi disebut sebagai penyair tadi itu, yang bisa mengeluarkan atau memproduksi kalimat-kalimat yang indah tadi itu adalah orang-orang yang majnun. Majnun apa Pak artinya Pak? Apa Pak? Majnun? Kurang waras, gila. Nah itu dia. Nah kita seringkali menerima kalimat dari bahasa Arab, kemudian kita pahami dalam bahasa Indonesia, tetapi penerjemahannya kurang tepat. Misalnya nih, nalar itu adalah bahasa Arab dari kata nadoro. Nadoro itu artinya melihat, tapi pakai mata. Tapi juga ada melihat, itu yang bahasa Indonesia itu apa pandanganmu. Kalau pandangan pakai mata. Kalau apa pandanganmu, pakai mata atau pakai pikiran Pak? Pakai pikiran. Maka nadoro tadi yang arti aslinya melihat, jadi nalar itu pakai pikiran. Wah, nalarmu itu kurang mantap, misalnya begitu. Ya, seperti tadi majnun itu berasal dari kata jin. Nah, jin kemudian membentuk kata majnun. Jadi majnun itu artinya adalah kerasukan jin artinya. Nanti kita buktikan dengan ayat Al-Quran. Jadi ada, kalau di Eropa itu ada roman, namanya Romeo dan Juliet. Tapi kalau dari Arab namanya apa? Laila dan Majnun. Majnun itu adalah penyair yang kerjaannya itu ngerayu Laila, karena dia saking cintanya pada Laila. Nah, Majnun itu adalah julukan kepada orang yang mampu membuat syair-syair yang sangat indah, maka disebut sebagai majnun. Nah, jin tadi itu diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi genius. Jadi genius itu bahasa Arab. Seperti kata kafaro itu bahasa Arab, kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi to cover. Jadi orang kafir itu artinya adalah orang yang menutupi kebenaran. Bahkan di dalam Al-Quran, arti asli kafaro kemudian membentuk kata kafir itu artinya petani Pak. Jadi bapak-bapak yang dari desa-desa dulu ini kan muhajirin semua ya kan, yang dari desa dulu kayak saya ini dari desa. Di desa saya itu masyarakatnya itu kafir semua. Kafir itu apa? Kafir itu petani. Kenapa kok petani disebut sebagai kafir? Karena kerjaan petani itu menutupi apa? Menutupi biji. Kalau tanam jagung, tanam gabah itu, ya. Kalau gogo itu, kalau nggak di sawah, itu namanya gogo namanya. Jagung itu ditaju dulu, dilubangi tanahnya, kemudian jagungnya dimasukkan agar tidak dimakan burung. Diapain Pak? Ditutupi tanah. Maka kafir pada saat itu artinya adalah menutupi.
Nah, kemudian digunakan oleh Al-Quran, yang dimaksudkan kafir adalah menutupi kebenaran. Begitu maksudnya. Nah, tadi itu Nabi Muhammad tadi menghadapi orang-orang yang majnun, orang-orang yang luar biasa pintarnya. Nah, kemudian Nabi Muhammad tiba-tiba pada usia 40 tahun mendapatkan kalimat-kalimat yang indah juga. Maka kemudian Nabi Muhammad kaget. Dari Gua Hira Nabi Muhammad pulangnya itu takut apa gembira, Pak? Takut, Pak, lari itu. Kenapa? Kaget. Karena tiba-tiba bisa mengucapkan kalimat yang indah-indah. Yang kemudian menenangkan adalah istrinya, Ibu Khadijah. Karena Ibu Khadijah ini sudah tahu bahwa Muhammad ini adalah calon Rasul. Jadi sejak muda Ibu Khadijah ini punya cita-cita, karena dia ngaji dengan Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu Nasrani, membaca kitab Injil. Di dalam kitab Injil dijelaskan bahwa akan ada Rasul yang terakhir namanya Ahmad. Nah, kemudian diinformasikan kepada Ibu Khadijah. Ibu Khadijah kemudian mendapatkan informasi tambahan bahwa Rasul yang terakhir itu lahirnya di Makkah dan nanti akan diusir ke Madinah, akan diusir ke tempat di antara dua lembah, istilah yang digunakan begitu. Namanya belum Madinah kan. Nah, kemudian dia cari. Maka Ibu Khadijah ini mencari orang yang namanya Ahmad ini. Tapi yang ada adalah Muhammad. Muhammad dengan Ahmad itu artinya sama. Orang yang terpuji. Maka kemudian dicek. Diceknya caranya gimana, Pak? Diuji itu. Dikasih duit. Jadi kalau mau tahu orang ini baik atau tidak baik, caranya gampang. Uji aja pakai duit. Kalau diuji pakai duit berhasil, lulus, maka dia orang baik. Tapi kalau duitnya hilang, berarti nggak baik. Nah, diuji, betul lolos tuh. Lulus Nabi Muhammad. Dikasih duit, suruh dagang ke luar negeri, dikasih teman namanya Maisarah. Jadi budaknya Ibu Khadijah namanya Maisarah. Laki-laki apa perempuan, Pak? Laki-laki ini Maisarah, bukan perempuan. Kalau di Banyumanik Maisarah kan perempuan, ya kan? Tapi kalau di Arab Maisarah, Hudzaifah itu nama laki-laki. Pulang dapat keuntungan yang besar. Makin kagum ini Bu Khadijah. Kemudian Maisarah dipanggil laporan LPG. Kemudian dia laporan dan menyampaikan bahwa Muhammad ini memang luar biasa. Dan yang paling mengagumkan bagi Maisarah adalah perjalanan kami selalu dinaungi awan, katanya begitu. Ibu Khadijah makin yakin bahwa ini adalah calon Rasul. Maka kemudian yang pengen menikah duluan siapa, Pak? Bapak-bapak dulu yang nembak ibu-ibu atau ibu-ibu yang nembak bapak-bapak? Bapak-bapak yang nembak ibu-ibu, ya kan? Padahal dulu di Arab itu, ya sampai sekarang itu, perempuan itu posisinya di bawah. Tapi coba bayangkan, Ibu Khadijah itu gampangannya, dia yang pengen nikah duluan. Kenapa? Cita-citanya adalah pengen menjadi istri Rasul yang terakhir. Ini ditulis oleh penyair dari Syria, namanya Nizar Abaza. Dia punya buku yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu Bilik-bilik Cinta Rasulullah. Jadi bercerita tentang istri-istri Rasulullah. Nah, itu diceritakan di situ bahwa memang Ibu Khadijah ini sudah punya cita-cita ingin menikah dengan Nabi Muhammad sejak muda. Nah, kemudian menikah beneran. Makanya disupport habis tuh. Ibu Khadijah ini dengan kekayaannya kemudian mensupport Nabi Muhammad dalam berdakwah. Nah, tadi itu sampai ketika dapat wahyu, Ibu Khadijah yang justru menenangkan bahwa yang sampai kepada Rasulullah, yang menyampaikan kalimat-kalimat yang indah itu bukan jin. Karena konsepnya kan tadi, orang yang bisa memproduksi kalimat-kalimat indah karena dia punya khodam namanya jin. Kemudian diyakinkan oleh Ibu Khadijah bahwa yang datang kepada Rasulullah bukan jin tapi malaikat. Maka kemudian Rasulullah diyakinkan oleh Allah juga. Misalnya kemudian turun ayat berikutnya, surat Nun itu, surat Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kamu dengan nikmat Tuhanmu bukanlah termasuk orang yang kerasukan jin tadi itu. Karena yang datang kepadamu malaikat, bukan jin. Maka kemudian Nabi Muhammad berdakwah. Nah, ketika berdakwah itu orang-orang kafir selalu mengatakan, ente ini majnun gitu. Maksudnya apa, Pak? Kok dibilang majnun? Karena Rasulullah kan ngaku Rasul.
ngaku nabi. Kalau nabi itu informasinya datang dari Allah melalui malaikat. Sementara kalau penyair tadi itu dapat kalimat-kalimat yang indah dari mana? Dari jin, itu bedanya. Maka kemudian ketika Rasulullah menyampaikan tadi itu istilah yang sering saya gunakan itu didelegitimasi. Apa itu bahasa Tembalaknya itu? Bahasa Banyumaniknya apa itu? Jadi misalnya ini saya mengatakan saya ini staf ahli wakil ketua MPR, atau saya ini adalah staf ahli menteri apa misalnya. Bapak-bapak bilang enggak, nasi itu cuma ngaku-ngaku aja, itu loh. Dia itu cuma staf ahli wali kota, mak begitu. Sebenarnya dia bukan staf ahli menteri, tapi staf ahli wali kota. Kira-kira begitu. Nah, jadi sebenarnya tuduhan Majnun itu bukan tuduhan yang jelek, bukan. Tuduhan yang bagus juga, tapi levelnya di bawah Nabi, gitu. Maka tuduhan ente Majnun. Jadi Nabi Muhammad dituduh Majnun itu bukan gila artinya, bukan jelek, tapi Majnun itu artinya positif bagi mereka. Kalau bagi kita itu orang-orang yang di sini ngaku-ngaku punya pembantu-pembantu itu disebut sebagai orang pinter, kira-kira gitu. Bagi sebagian orang itu dianggap wah sebagai orang hebat, orang pinter kan Pak, walaupun nggak sekolah ya kan. Nah itu tadi dianggap sebagai orang pinter, positif. Nah tadi itu orang-orang Arab tadi menganggap bahwa orang yang kerasukan jin itu adalah orang-orang yang tinggi derajatnya. Tetapi tadi Rasul lebih tinggi lagi, maka kemudian ingin diturunkan derajatnya. Ente bukan nabi, tapi ente ini adalah orang yang kerasukan jin aja seperti yang lain. Nah gitu. Nah ini adalah argumen bahwa Nabi Muhammad ini berusaha didelegitimasi oleh masyarakat Arab pada saat itu. Nah, caranya gimana? Untuk membuktikan bahwa Al-Quran ini benar-benar dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemudian Al-Quran nantang. Ini yang tadi saya bilang. Nantangnya 3 kali Pak dalam Al-Quran. Ini bukti bahwa Majnun tadi artinya tidak negatif, tapi konotasinya adalah positif. Ini ayatnya terkenal di dalam surat Al-Isra. Qul la ini jitama'atil insu wal jinnu. Nah, ini ada insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Ini bukti bahwa Majnun tadi artinya bukan gila, tapi dianggap kerasukan jin. Buktinya adalah ayat ini di surat Al-Isra. Qul, katakan Muhammad, la ini jitama'atil insu wal jinnu. Sungguh jika berkolaborasi, berjamaah di sini nih, berjamaah antara jin dan manusia untuk mendatangkan yang seperti Al-Quran, maka tidak akan mampu walaupun mereka saling bekerja sama. Dan ternyata betul, gak ada yang mampu. Padahal pada saat itu Al-Quran belum seperti sekarang, belum 114 surat ya kan? Tapi tidak akan ada yang mampu. Betul, gak ada yang mampu. Kalau mendatangkan yang seperti Al-Quran gak akan mampu. Maka kemudian tantangan Al-Quran turun. Tantangan Al-Quran turun Pak. Mengatakan begini di surat Hud di juz 12 halaman 2. Ayatnya begini. Am yaqulu naftarah qul fa'tu bi asyri suwarim mithlihi muftarayat. Maka datangkanlah 10 surat saja. Fa'tu bi asyri suwarim mithlihi muftarayat. Ternyata nggak bisa. Karena diminta untuk mendatangkan 10 surat nggak bisa, maka tantangannya turun. Tinggal berapa Pak? 1 surat aja. 1 surat itu ada di surat Al-Baqarah dan di surat Yunus. Surat Al-Baqarah ayat 23, surat Yunus ayat 38. Silahkan nanti dilihat. Surat Al-Baqarah bilang begini, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mithlih. Gampangannya datangkan 1 surat aja kalau kamu nggak percaya bahwa Al-Quran ini dari Allah. Surat Yunus juga begitu. Am yaqulu naftara qul fa'tu bi suratin mithlihi. 1 surat aja. Ternyata nggak ada yang bisa. Nah, kalau Al-Quran sudah nantang begitu, ternyata nggak ada yang bisa. Berarti yang benar Al-Quran atau mereka Pak? Berarti yang benar adalah Al-Quran. Ini rasional banget gitu, ya kan? Dibuktikan dengan fakta dalam sejarah Al-Quran menantang dan ternyata nggak ada yang bisa. Ya, segampangnya begini, misalnya saya ini mau sombong misalnya,
Bapak-bapak dan ibu-ibu, orang paling pinter di sini ini adalah saya misalnya. Kalau nggak percaya silahkan nulis makalah. Saya bisa nulis makalah dalam waktu 1 jam. Bapak-bapak kalau bisa nulis makalah dalam waktu kurang dari 1 jam, maka bapak-bapak dan ibu-ibu lebih pinter dibandingkan saya. Ternyata betul. Kemudian nulis makalah, ternyata bapak-bapak memerlukan waktu 1,5 jam. Berarti yang benar kan saya, kira-kira begitu. Atau sebaliknya gitu. Kira-kira begitu. Nah, Al-Quran juga begitu. Al-Quran itu menantang, terbuka. Dan sampai hari ini tidak ada satupun orang yang bisa membuat yang seperti Al-Quran. Jangankan yang seperti Al-Quran, yang seperti Al-Quran ya mestinya 114 surat. Jangankan yang 114 surat, 10 surat aja gak mampu. Jangankan 10 surat, 1 surat aja gak mampu. Nah, itu bukti bahwa Al-Quran adalah benar. Dan kebenarannya ini rasional. Nah, berarti cuma satu ini Pak, sudah jam 6.40. Nanti semoga ada kesempatan lain yang kita bisa lanjutkan. Yang kedua tadi itu, informasi ilmiahnya semuanya benar. Dan kemudian prediksinya juga benar. Nah, inilah Bapak dan Ibu semua, saya selalu mengajak ya kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu agar kita ini membaca Al-Quran dengan benar, dengan tepat. Kemudian ini, kalau ini kan senior semua ini, Bapak-bapak ini sudah di atas 50 tahun ya. Saya selalu mensosialisasikan agar anak-anak kita, cucu-cucu kita ini didorong untuk menghafalkan Al-Quran. Karena Al-Quran ini kalau kita tidak pahami secara utuh tadi itu, banyak yang salah paham. Jadi kalau kita riset itu, saya riset lagi itu, ternyata banyak sekali kesalahpahaman yang dialami oleh umat Islam karena tadi tidak menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain, ayat dengan hadis dan lain sebagainya. Nah, itu diperlukan hafalan Al-Quran Pak. Kalau kita sudah menghubungkan antara satu ayat dengan ayat yang lain, maka akan relatif benar gitu ya. Dan saya bikin metode. Dulu saya bikin pesantren di belakang rumah di Ngalian sama di Jakarta juga. Itu dulu saya minta menghafalkan Al-Quran dalam waktu 3 tahun, kemudian saya evaluasi, terbanyak pada saat itu dapat 23 juz. Wah, kemudian saya mikir, ini masalah ini, karena saya dulu alhamdulillah menghafalkan Al-Quran itu hanya 2 tahun. Ini kok 3 tahun cuma dapat 23 juz tertinggi. Kemudian saya evaluasi, saya cari penyebabnya apa. Maka kemudian saya menemukan metode baru. Metodenya adalah artikan baru hafalkan. Jadi kalau diartikan dulu baru dihafalkan, itu tingkat kesulitannya jadi turun. Tapi kalau dihafalkan doang, itu nanti tingkat kesulitannya 7 kali lipat Pak. Sudah saya uji itu di mana-mana. Kalau di sini mau diuji juga boleh. Misalnya gini Pak, Bapak-bapak ada yang mau jadi relawan nih. Misalnya saya bilang begini Pak, ini bahasa Indonesianya ya, kamu akan pergi, kamu akan kembali, karena kamu tidak akan mati di medan perang. Bisa Pak? Bisa ya? Tetapi sekarang bahasa aslinya. Bahasa aslinya begini. Ibis redibis numquam peribis in armis. Siapa yang bisa Pak? Nah, itu sudah saya riset. Ternyata menghafalkan sesuatu yang kita nggak ngerti artinya itu butuh pengulangan 7 kali lipat. Maka banyak anak yang tadi itu, yang kecil-kecil tadi itu, yang menghafalkan Al-Quran, mereka tertekan kemudian. Nah, kemudian saya tadi bikin tadi itu, metode artikan baru hafalkan, alhamdulillah hasilnya lumayan. Jadi anak-anak SMP, kemudian saya bikin sekolah di Rembang sana, pesantren Planet Nuvo namanya, itu anak-anak SMP, saya riset lagi, IQ-nya berapa? Ternyata santri-santri saya yang bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz itu, IQ-nya minimal 105. Untuk sementara ya Pak ya. Nah, kemudian yang di sana itu yang IQ-nya 105, anak-anak SMP itu bisa mengartikan Al-Quran butuh waktu setengah tahun. Jadi kalau belajar diajari dari mulai fa'ala, fa'alu. Kalau dalam bahasa Inggris itu gogo-wen-gonnya. Itu butuh waktu setengah tahun. Kalau sudah setengah tahun tadi bisa mengartikan, baru mereka boleh menghafalkan. Kalau menghafalkan, mereka jadi cepat karena ngerti artinya. Tapi kalau nggak ngerti artinya tadi itu, mereka mentok di 23 juz. Dan kalau ada hafalannya pun, itu hafalannya jadi berat, menjadi beban kehidupan bagi mereka. Ini karena sudah lewat nih, sudah pas
651. Mohon maaf ini karena panjang ya, menjelaskan itu ya memang harus begitu. Kalau nggak begitu ya tidak bisa utuh. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita lanjutkan dalam lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.